Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisa Zahro dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai situasi sosial dan cara pandang kelas bawah. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam masyarakat modern itu, stratifikasi sosial menjadi sesuatu hal yang tidak terelakkan. Nah, stratifikasi ini itu membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang memiliki perbedaan terhadap akses sumber dayanya, kekuasaan, maupun prestasi. Nah, masyarakat kelas bawah ini berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, maupun kesempatan sosialnya, sehingga menghadapi berbagai persoalan yang khas dan kompleks. Nah, di sini kita dapat melihat situasi sosial kelas bawah itu bagaimana. Itu kita bisa lihat dari berbagai hal seperti berikut. Yang pertama, ada stratifikasi sosial dan posisi kelas bawah. Nah, di sini Max Weber itu menekankan bahwa stratifikasi sosial ditentukan oleh tiga dimensi utama. Yang pertama ada kekuasaan, privilege, dan prestasi. Seperti yang kita ketahui sendiri, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, maupun memaksakan kehendaknya kepada orang lain meskipun ada perlawanan. Dan di sini, di dimensi pertama ini, kalangan bawah itu tidak memiliki power yang sebegitu besarnya sehingga dapat mempengaruhi, mengendalikan, maupun memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Umumnya, dimensi ini dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Yang selanjutnya ada privilege, yaitu akses terhadap sumber daya ekonomi seperti kekayaan, harta benda, dan tanah maupun pekerjaan yang tinggi, serta fasilitas hidup yang baik. Seperti orang kaya yang mampu menyekolahkan anaknya ke luar negeri, maupun pengusaha besar yang punya modal untuk mengembangkan bisnisnya, seperti itu. Nah, yang terakhir, dimensi terakhir itu ada prestise atau status, di mana di sini adalah kehormatan, penghargaan, atau status sosial yang diberikan masyarakat kepada seseorang berdasarkan profesi, jabatan, maupun latar belakang keluarganya. Jadi ini tuh sama seperti dokter atau dosen yang dianggap itu punya prestasi yang tinggi, atau seperti keturunan bangsawan atau tokoh agama yang dimana mereka itu dihormati meskipun tidak semuanya kaya begitu. Nah, masyarakat kelas bawah ini umumnya tidak memiliki tiga modal tadi secara memadai, sehingga mereka itu dikatakan rentan mengalami subordinasi sosial. Selain itu, kondisi ini juga diperkuat dengan konsep achievement status dan ascribe status, yang mana ini tuh dikemukakan oleh Ralph Clinton, seorang antropolog Amerika. Nah, status yang dicapai atau achievement ini tuh sulit diperoleh karena akses pendidikan dan ekonomi. Nah, achieve status ini adalah status sosial yang diperoleh itu melalui usaha, prestasi, maupun pencapaian pribadi. Jadi, status ini tuh ditentukan oleh kemampuan, pendidikan, pekerjaan, maupun keberhasilan dari individu itu sendiri. Sementara status bawaan atau ascribe status itu adalah status yang melekat sejak lahir dan seringkali menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Nah, status sosial ini tuh diperoleh ketika lahir, jadi tanpa usaha pribadi. Dan ini tuh ditentukan oleh faktor-faktor kayak keluarga, etnis, jenis kelamin, maupun kasta. Semisal dari keluarga kalangan bawah, nah biasanya mereka akan tetap tetap di kalangan bawah dan melabeli diri mereka itu kalangan bawah dan tidak bisa
untuk naik menjadi kalangan atas begitu. Dan yang selanjutnya kita dapat melihat dari kondisi ekonomi dan pendidikannya. Seperti yang kita ketahui, ekonomi itu menjadi faktor utama yang membedakan kelas sosial. Nah, kelas bawah ini ditandai dengan pendapatan yang rendah, pekerjaan informal, dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nah, situasi ini tuh berdampak langsung pada akses pendidikan, di mana biaya pendidikan yang mahal seringkali menghambat anak-anak dari kalangan bawah untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal, pendidikan ini merupakan salah satu jalur utama untuk mobilitas sosial. Nah, dengan terbatasnya akses pendidikan ini, maka lingkaran kemiskinan antar generasi ini sulit untuk diputus. Nah, ini yang menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin mendalam antara kelas bawah dan kelas atas. Nah, selanjutnya kita dapat melihat dari hunian dan lingkungan sosialnya. Nah, banyak nih masyarakat kelas bawah yang tinggal di kawasan padat penduduk dengan fasilitas terbatas seperti Rusunawa. Di sini saya mengambil penelitian dari Rahmawati 2018, yang mana menunjukkan bahwa penghuni Rusunawa sering memandang tempat tinggalnya hanya sebagai rumah singgah atau sementara dan bukan identitas permanen. Nah, akibatnya muncul budaya individualisme, rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kurangnya rasa bangga terhadap komunitasnya. Nah, selain itu, lingkungan fisik yang terbatas seperti itu seringkali memicu untuk munculnya masalah sosial, seperti kriminalitas, konflik antar warga, dan rendahnya kesadaran diri akan kebersihan lingkungannya. Nah, yang keempat ada bahasa dan stigma sosial. Nah, jadi bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi salah satu penanda kelas sosial. Dan di sini saya mengambil penelitian dari Ibrahim 2025 yang menegaskan bahwa individu dari kelas bawah ini lebih sering menggunakan bahasa sehari-hari atau dialek daerah yang dianggap kurang prestisius dibandingkan bahasa baku. Nah, dalam hal itu bisa memunculkan diskriminasi linguistik di mana mereka dipandang kurang berpendidikan atau kurang layak dalam situasi formalnya. Dan semisal ada anak-anak dari kalangan bawah yang mana mereka itu sehari-harinya memakai bahasa Jawa kasar. Nah, nanti ketika mereka berada di dunia pendidikan yang lebih tinggi seperti perkuliahan maupun dalam dunia pekerjaan yang formal. Nah, apabila mereka menggunakan bahasa Jawa itu, mereka akan dianggap sebagai seseorang yang kurang berpendidikan. Jadi, mereka itu akan sering menghadapi stereotip seperti itu dan susah untuk mengubahnya. Dan stigma sosial ini tuh yang melekat pada bahasa itu mempertegas identitas kelas bawah sebagai kelompok yang termarginalkan. Nah, dengan demikian itu bahasa bukan cuma sebagai alat komunikasi, tapi juga simbol status sosial yang dapat memperkuat batasan kelas. Yang selanjutnya kita akan beralih untuk melihat cara pandang kelas bawah itu seperti apa. Nah, yang pertama ada kesadaran dan fatalisme. Nah, fatalisme itu apa? Fatalisme itu penerimaan terhadap keadaan sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Nah, dalam kehidupan yang penuh keterbatasan, ini tuh membentuk cara pandang yang khas pada masyarakat kelas bawah. Nah, salah satunya fatalisme ini tadi, yaitu penerimaan terhadap takdir yang tidak dapat diubah. Jadi mereka itu percaya bahwa kehidupan yang sedang mereka jalani sekarang itu adalah sebagai takdir, di mana mereka itu tidak mau dan tidak berusaha untuk mengubah keadaan yang sedang
mereka alami sekarang gitu. Tapi, kesadaran ini juga bisa muncul sebagai energi yang mendorong perjuangan untuk perubahan sosial. Jadi, mereka itu enggak cuman berpikir ini semua itu takdir, tapi ada juga yang berpikir bahwa hal ini juga dapat diubah. Seperti ketika ada seseorang dari kelas bawah yang melihat tetangganya ketika pergi ke kota itu dan kembali ke kampung menjadi lebih sukses. Kemudian anak ini itu dia terdorong untuk mengubah takdirnya juga. Jadi dia melakukan berbagai cara agar takdirnya ini bisa berubah juga gitu. Nah, dalam perspektif psikologi komunitas, sikap fatalis ini tuh bisa jadi penghambat pemberdayaan. Oleh karena itu, intervensi komunitas seringkali diarahkan untuk mengubah fatalisme jadi optimisme realistis dengan cara menunjukkan contoh keberhasilan nyata dari dalam komunitas itu sendiri, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari orientasi jangka pendek. Nah, dalam keterbatasan ekonomi ini membuat masyarakat kelas bawah lebih berorientasi pada kebutuhan jangka pendeknya. Jadi mereka itu lebih berfokus untuk bertahan hidup sehari-hari daripada untuk merencanakan ke depannya, untuk merencanakan jangka panjangnya itu bagaimana. Nah, jadi biasanya mereka ini tuh seringkali mengabaikan untuk menabung untuk pendidikan anak ataupun untuk investasi. Jadi semisal ada uh, abang tukang ojek ataupun uh, bapak-bapak yang serabutan itu mereka biasanya lebih memikirkan hari ini makan apa, hari ini bisa makan enggak, daripada memikirkan besok anak aku harus kuliah, aku harus nabung untuk ini, seperti itu. Jadi pandangan dari masyarakat kelas bawah itu biasanya hanya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu susah untuk um, memikirkan jangka panjang ke depannya itu bagaimana. Nah, yang selanjutnya ada nilai kebersamaan dan solidaritas. Nah, meskipun mereka itu menghadapi berbagai keterbatasan seperti yang udah saya sebutkan tadi, nah masyarakat kelas bawah ini juga memiliki kekuatan sosial berupa solidaritas. Nilai gotong royong, saling membantu, dan kebersamaan menjadi strategi yang adaptif yang penting. Nah, jadi di sini mereka itu eh, sosial solidaritasnya itu kuat banget. Jadi semisal ada orang, ada salah satu warganya yang sakit, nah mereka itu bisa iuran untuk biaya pengobatannya. Jadi satu kampung atau satu RT itu iuran untuk pengobatannya begitu. Yang selanjutnya pandangan terhadap pendidikan. Nah, bagi masyarakat kelas bawah ini, pendidikan ini dipandang sebagai salah satu jalan keluar dari keterpurukan. Namun keterbatasan biaya membuat banyak anak itu tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Jadi beberapa dari mereka pun sadar bahwa pendidikan itu adalah hal yang bisa mengubah takdir mereka. Tapi seringkali keterbatasan biaya itu membuat anak tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, semisal tuh di kasus beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi itu kan harusnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, seringkali hal ini tuh tidak bisa didapatkan oleh masyarakat anak-anak kelas bawah. Karena yang pertama itu
seperti surat-suratnya itu susah di untuk dikumpulkan oleh masyarakat kelas bawah dan seringkali sasarannya itu meleset. Jadi sasarannya bukan untuk anak kelas bawah tapi justru uh, masyarakat kalangan atas begitu. Nah, ini padahal beasiswa bidik misi itu seringkali menjadi harapan utama keluarga dari kelas bawah agar anak mereka itu bisa lanjut sekolah, bisa lanjut kuliah ke jenjang yang lebih tinggi begitu. Nah, yang terakhir ada pandangan terhadap struktur sosial dan perjuangan kelas. Nah, Max Weber ini menekankan bahwa stratifikasi sosial itu tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi, tapi juga kekuasaan dan prestis atau status tadi. Nah, kesadaran terhadap ketidakadilan ini tuh dapat mendorong perjuangan kelas bawah, di mana kelompok bawah ini berupaya untuk menuntut keadilan sosial melalui berbagai cara, baik dalam bentuk protes, gerakan sosial, maupun advokasi kebijakan. Jadi, semisal ada di pinggiran pantai, itu biasanya nelayan kan menangkap ikan itu di daerah pantai tersebut. Tapi tiba-tiba ada kapal industri besar yang datang dan mereka itu merusak ekosistem laut dan juga mengurangi hasil tangkapan dari nelayan lokal tersebut. Nah, jadi di sini nelayan lokal itu mendesak pemerintah untuk membatasi izin kapal industri besar tadi dan melindungi hak dari nelayan lokal. Jadi mereka juga sadar kalau hal tersebut itu tidak adil. Jadi ini yang mendorong perjuangan kelas bawah itu untuk menuntut keadilan. Nah, caranya tadi dengan bentuk protes. Nah, selanjutnya ada Unity of Science. Di sini saya mengambil dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan penggalan yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, di ayat ini tuh menegaskan bahwa perubahan kondisi sosial, ekonomi, kelas bawah itu tidak hanya bergantung pada faktor eksternal seperti pemerintah, kebijakan, dan lain-lain, tapi juga pada kesadaran diri dan usaha dari masyarakat itu sendiri. Nah, perubahan harus dimulai dari dalam dirinya dan komunitas itu sendiri. Baru Allah akan membukakan jalan perbaikan untuknya. Dan ini untuk referensinya. Dan terima kasih sudah mendengarkan materi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.